势必会引起陈方军注意。如果在这里动，必须把他引到安静的角落。你们扣押的各宗门人质在哪里？咒怨，第三魂技有意思，没有精神崩溃，我的武魂我要逃了。死得很惨。你明白的太晚了。我不是会是这个戏的问题。我这等等我。走吧。好了，球队 B 队也没有发现 A 队没有发现袭击者的痕迹。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-102. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Wu Yuhou telah keluar dari retreatnya sekaligus Wu Yuhou menunjukkan 3 teknik barunya Wu Yuhou dengan bertarung melawan Susansi. Yang ketiga teknik tersebut merupakan teknik yang Wu Yuhou buat karena rasa rindunya kepada Wang Dong. Dan juga setelah itu Wu Yuhou berkumpul bersama dengan para penetua Paviliun Dewa Laut untuk membuat rencana mereka menyelamatkan tawanan yang telah ditawan oleh anggota Kekaisaran Matahari Bulan. Singkatnya mereka memiliki rencana yaitu para anggota Paviliun Dewa Laut akan melakukan pengalihan perhatian sedangkan Wu Yuhou bersama dengan Sekte Tang akan menyelamatkan tawanan yang telah ditahan. Singkatnya anggota dari Paviliun Dewa Laut telah membuat keributan di beteng depan sedangkan Wu Yuhou dan juga Sekte Tang mencoba untuk masuk ke wilayah belakang dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Sutiandra yang sangat marah atas penyerangan dari para anggota Paviliun Dewa Laut yang telah menyerang gerbang mereka, yang penyerangan itu mengakibatkan banyak anggota pasukan mereka mengalami tewas dan juga luka-luka sekaligus menghancurkan beberapa meriam mereka, membuat Kekaisaran Matahari Bulan mengalami kerugian besar. 终于出手了吗？我看很有蹊跷，还动用多名超级斗罗级别的强人，历来是站中立立场。 Tetapi Juzi mengatakan kepada Sutiandra kalau penyerangan ini tampaknya adanya sesuatu hal yang janggal. Sutiandra tertarik dengan penjelasan Juzi, menyuruh kepada Juzi untuk memberitahunya secara detail. Juzi mengatakan Akademi Shrek biasanya selalu berada di kondisi netral dan tidak ingin untuk membuat masalah dengan pihak lainnya, alias Akademi Shrek biasanya tidak ingin ikut campur dalam masalah orang lain. Tetapi kenapa sekarang malah ikut campur dengan menyerang gerbang mereka? Dan juga Juzi bisa melihat penyerangan yang dilakukan oleh Paviliun Dewa Laut merupakan penyerangan yang tidak terorganisir. Apalagi penyerangan ini hanya beranggotakan dari para anggota Paviliun Dewa Laut saja yang telah mencapai level Super Daluo. Penyerangan seperti ini hanya akan memancing Kekaisaran Matahari Bulan untuk mengeluarkan para master mereka yang berasal dari Sekte Roh Suci, alias penyerangan ini seperti sebuah penyerangan palsu untuk memusatkan seluruh kekuatan mereka berada di gerbang pertahanan untuk mencegah para anggota dari Akademi Shrek bisa menjebolnya dan membuat pertahanan di belakang mereka diperlemah. 吸引我们日月的顶尖高手应战。真正的目标在，只是虚招。你是说？ Mendengar hal itu pun seketika membuat Sutiandra sadar yang dimaksud oleh Juzi adalah wilayah dari kota Sunrise, yaitu wilayah belakang dari Kekaisaran Matahari Bulan mereka. Jika pasukan dipindahkan di posisi depan untuk menghentikan para anggota Paviliun Dewa Laut, maka pertahanan dari kota Sunrise akan sangat lemah. Kemudian pun kita berpindah ke kota Sunrise yang sekarang tampak rombongan Wu Yuhou bersama dengan Sekte Tang telah sampai di kota Sunrise. 等级不一的魂导炮弹
高空探测不能，比起天空中注定与城门的距离很。 Tetapi Hu Yuhou dan juga rombongannya melihat kalau kota Sunrise ini ternyata memiliki keamanannya sangat ketat. Apalagi di dekat dari gerbang pertahanan kota Sunrise ini adanya camp militer dari Kekaisaran Matahari Bulan, yang dimana jika mereka ketahuan maka camp militer itu akan segera datang ke tempat mereka menangkap mereka, yang akan semakin memperburuk situasi jika mereka ketahuan. Dan di sana Hu Yuhou dan juga teman-temannya menyadari kalau sistem pendeteksi dari Kekaisaran Matahari Bulan memiliki teknologi canggih. 玉生城城门前有魂力，最麻烦的是，但魂力波动是藏不住的，万级魂力也能被探测出来。 yang dimana sistem mereka dapat mendeteksi seorang master jiwa. Jika orang itu merupakan seorang kultivator, maka mereka akan langsung diperiksa dan tidak diperbolehkan masuk ke kota Sunrise dan akan mendapatkan interogasi terlebih dahulu. Mereka juga tidak bisa menipu sistem keamanan ini karena kekuatan mental mereka yang akan langsung dideteksi. Jadinya tidak ada cara bagi mereka untuk bisa melalui mesin ini tanpa ketahuan. Tetapi Hu Yuhou tiba-tiba saja memiliki sebuah ide dan menyuruh kepada teman-temannya untuk pergi duluan. Dan lalu pun Hu Yuhou berpisah dari sana. Lalu teman-temannya Hu Yuhou pergi duluan di depan gerbang dari pemeriksaan, yang di sana mereka diperiksa oleh petugas, yang petugas itu bertanya dari mana asal mereka dan apa tujuan mereka datang ke kota Sunrise. Hecha itu menjawab kalau mereka berasal dari kota Mingdu dan berniat untuk memulai bisnis di kota Sunrise. Alasan itu diterima oleh penjaga di sana, dan lalu pun sang penjaga itu menyuruh kepada Nan Ciu Ciu untuk masuk duluan ke dalam pemeriksaan. Nan Ciu Ciu sangat khawatir dengan hal ini karena dirinya tidak bisa untuk menyembunyikan kekuatannya. Ia masuk ke dalam alat pemeriksaan, maka dirinya akan secara otomatis ketahuan oleh mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah guncangan yang seketika pun membuat sistem keamanan dari kota Sunrise menyadari adanya serangan, dan sistem pertahanan mereka langsung mencoba untuk menutup gerbang pertahanan. Dan karena sekarang banyak orang yang panik termasuk para penjaga, Nan Ciu Ciu bersama dengan rombongan lainnya mengambil kesempatan ini menerobos sistem keamanan mereka yang membuat mereka lolos dari penjaga di sana. Dan serangan tersebut berasal dari Hu Yuhou yang membuat serangan untuk mengalihkan perhatian dari para penjaga ini. Setelah teman-temannya Hu Yuhou masuk duluan ke dalam kota Sunrise, mereka pun pergi duluan sambil menunggu Hu Yuhou yang akan menyusul. Para penjaga dari kota Sunrise langsung mencari tahu dari mana ledakan sebelumnya berasal, tetapi setelah mereka periksa dari tempat ledakan itu, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda musuh, yang membuat para penjaga kota Sunrise tidak mempermasalahkan masalah ini dan akan tetap membuka gerbang kota Sunrise untuk menerima para pengunjung yang akan masuk. Lalu pun orang-orang kembali mengantri untuk masuk ke kota Sunrise, yang dalam antrian itu juga adanya Hu Yuhou. Hu Yuhou mendapatkan giliran untuk masuk dan Hu Yuhou melewati gerbang pemeriksaan, dan di sini untungnya Hu Yuhou bisa memasukinya tanpa ketahuan. Hal ini bisa terjadi karena Hu Yuhou yang mampu menekankan kekuatan mentalnya sampai kekuatan mentalnya tidak bisa dideteksi oleh sistem pemeriksaan. Yang hal ini juga berkat pelatihan Hu Yuhou waktu ia melakukan retreat sebelumnya. Dan untuk teman-temannya Hu Yuhou, mereka masih menunggu kedatangan Hu Yuhou yang masih belum tiba-tiba di tempat dari hotel yang telah mereka pesan. Susansi yang sudah merasa khawatir mencoba untuk mencari di luar, yang pada akhirnya Hu Yuhou menemui Susansi yang sedang mencari dirinya. Hal ini pun membuat Susansi senang karena Hu Yuhou yang dapat masuk dengan selamat. Setelah itu pun Hu Yuhou bertemu dengan anggota sekte Tang lainnya, yang di sana Hu Yuhou memberitahu kepada mereka semua kalau dirinya datang terlambat karena Hu Yuhou yang telah melakukan pemeriksaan duluan untuk mencari sandera-sandera
Sandra yang berada di kota Sunrise ini. Tetapi selama pencarian, Hu Yuho sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Sandra yang telah ditangkap oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Dan Hu Yuho menduga kalau para Sandra kemungkinan telah dipindahkan ke tempat rahasia dan kemungkinan besar berada di bawah tanah. Dan untuk mencari keberadaan Sandra tersebut, mereka akan melanjutkan pencarian di esok hari. Dan Hu Yuho juga meminta kepada semua orang untuk tetap menjaga rahasia mereka, karena jika mereka ketahuan, maka nyawa dari para Sandra akan semakin dalam bahaya. Teman-temannya Hu Yuho mengerti maksud Hu Yuho. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Hu Yuho bersama dengan kelompoknya, mereka semua membagi tugas untuk mencari informasi mengenai keberadaan dari para Sandra ini. 我们是扮作什么？不会是知道哪里能找到圣灵教的人吗？ 都没有找到有价值的线索，累死了。 Tetapi singkatnya dalam pencarian ini, Hu Yuho dan juga kelompoknya tidak menemukan hasil apa-apa. Bahkan mereka telah melakukan pencarian sepanjang waktu dan mereka tidak menemukan hasil. Tetapi di saat mereka yang telah berkumpul kembali, hanya Hu Yuho yang masih belum kembali dengan Hu Yuho yang melanjutkan pencarian sendirian. Dan di tengah penyelidikan Hu Yuho melihat adanya seorang pria gendut yang mencoba untuk menjual sebuah ramuan. Hu Yuho merasa aneh dengan pria tersebut dan Hu Yuho mengikuti pria itu sampai pada akhirnya Hu Yuho menemukan sebuah tempat persembunyian yang Hu Yuho memasuki tempat tersebut. Pada akhirnya Hu Yuho melihat pria sebelumnya ditawan oleh seorang wanita yang merupakan seorang master roh jahat. Wanita itu marah kepada pria yang ia tawan sambil memberikan hukuman cambukan karena pria itu yang tidak mampu untuk menjual ramuan yang dimiliki oleh sang wanita ini, yang pada akhirnya membuat wanita itu akan menghabisi si pria tersebut. Tetapi di saat itu keberadaan Hu Yuho ketahuan. Si wanita pun langsung mencoba untuk mengejar Hu Yuho dan Hu Yuho pun dengan segera mencoba untuk memancing wanita ini untuk pergi ke tempat yang jauh. 如果在这里躲，必须把他引到安静的角落。 Karena jika melakukan pertarungan di tengah kota, maka para penjaga Kekaisaran Matahari Bulan akan datang menangkap mereka. Singkatnya, Hu Yuho telah berhasil membawa mereka berdua ke tempat terpencil dan Hu Yuho bersiap-siap bertarung dengan mengeluarkan cincinnya. Sekaligus wanita itu juga mengeluarkan cincinnya yang ternyata memiliki 8 cincin. 正月，第三魂技有意思，没有精神崩溃。 Sekaligus si wanita tersebut mengeluarkan pelindungnya yang merupakan pelindung dari hantu balas dendam, yang di sana ia juga menyerang Hu Yuho menggunakan serangan bising yang membuat telinga Hu Yuho mengalami kesakitan dan juga mentalnya. Tetapi Hu Yuho tidak menyerah dengan melakukan perlawanan menggunakan kekuatan mata takdirnya yang dapat menyerang si wanita tersebut. 我要逃了，死得很惨，你明白的太晚了。 故意引我进入精神。 Hal ini pun semakin membuat wanita itu marah kepada Hu Yuho. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Hu Yuho yang melakukan pertarungan duel melawan si perempuan master roh jahat, yang dalam pertarungan tersebut si perempuan itu menggunakan kekuatan pelindungnya yang merupakan hantu balas dendam, yang singkatnya nanti Hu Yuho akan bisa mengalahkannya dengan teknik dari telapak tangan Wandong, yaitu teknik ketiganya Hu Yuho yang pada pertarungan melawan Susansi belum diperlihatkan oleh Hu Yuho. Yang melawan master roh jahat perempuan ini, Hu Yuho akan menunjukkannya kepada kita cuy. Dan setelah mengalahkan master roh jahat perempuan ini, Hu Yuho akan mendapatkan informasi dari orang yang telah ia selamatkan mengenai keberadaan dari para tawanan lainnya yang telah ditangkap oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Ternyata mereka telah ditawan di ruangan bawah tanah yang berada di bawah gorong-gorong. Yang hal ini pantas saja Hu Yuho tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka karena mereka ternyata yang dilindungi oleh permukaan air. Pantas saja pendeteksinya Hu Yuho tidak bisa merasakan keberadaan dari para tawanan. Ya singkatnya nanti Hu Yuho akan melakukan tindakan nekat, yaitu ia menggunakan tubuh klonnya untuk mencoba mencari keberadaan dari penjara tawanan yang berada di gorong-gorong ini. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok.
besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, berasal dari kreativitas manusia yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun bermaksud untuk menyinggung keimanan kita. Jadi diambil pesan baiknya saja. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 势必会引起城防军注意。如果在这里动，必须把他引到安静的角落。你们扣押的各宗门人质在哪里？咒怨，第三魂技有意思，没有精神崩溃，果然无魂了。我要逃了。死得很